Majras sufaha, larinya orang-orang bodoh. Perbuatannya perbuatan orang bodoh. Padahal dia sudah mengumpulkan ilmunya para ulama. Dia mengumpulkan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara daripada ahli-ahli hikmah. Tetapi perjalanannya sehari-hari berada dalam perjalanan orang yang bodoh. Artinya ilmu tidak diamalkan. Maka ilmu yang kita peroleh, mari kita amalkan semua. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, mari kita jauhi. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri ini benar-benar beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersihkan sifat-sifat yang tercela dalam dirinya, Allah janjikan Allah akan bukakan keberkahan dari langit. Turun hujan-hujan berkah, bukan hujan angin puting beliung, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang, tapi hujan yang membawa berkah. Dan Allah akan berbuka juga keberkahan dari bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhannya dengan berbuah, sehingga cukup untuk mensejahterakan penduduk sekitarnya. Itu janji Allah. Tetapi karena mereka kafir terhadap Allah, mengingkari janji-janji Allah, maka sebaliknya azab yang Allah turunkan. Nah, inilah kita semua koreksi diri dalam bulan Ramadan ini yang kebetulan berada di tengah-tengah musibah virus corona ini. Wa qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu an uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udi'ahu. Faqala kafa bitarkil ilmi ida'atan lahu. Datang seseorang kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, lalu dia berkata, "Saya ingin belajar ilmu, tetapi saya takut untuk menghilangkan ilmu." Jadi ingin belajar ilmu, tapi takut nanti hilang ilmunya itu. Maka menjawab Abi Hurairah, "Kafah, cukuplah kepadamu bitarkil ilmi, meninggalkan ilmu itu sudah berarti menghilangkan ilmu." Maka hendaknya kita tuntut ilmu supaya ilmu tidak hilang, diamalkan. Dengan mengamalkan inilah maka ilmu kita akan tetap berada di samping kita. Wa qala al-Khalil Ibnu Ahmad, berkata Imam Khalil Ibnu Ahmad, "Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uhu." Imam Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa orang itu ada 3 kelompok. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu. Artinya orang yang berilmu dan dia tahu bahwa dia itu orang yang berilmu, ini sadar. Rajulun yadri, orang yang tahu, wa yadri, dan dia tahu, annahu yadri, bahwa dia itu orang yang tahu. Orang yang alim dan dia tahu kalau dirinya orang alim, sehingga dia selalu berusaha untuk menjadi suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah orang yang baik. Fadzalika alimun, itu orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah orang yang semacam itu. Ada kelompok kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, fadzalika naimun fa'iqiduhu. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu orang yang tahu. Orang alim tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu orang alim. Itu orang yang sedang tidur, tidak sadar. Faiqidu, bangunkan orang itu supaya dia sadarlah. Kalau engkau itu orang yang berilmu, berbuatlah sebagaimana orang-orang yang berilmu.
orang yang berilmu tapi dia tidak sadar kalau dia orang yang berilmu, sehingga dia berbuat semaunya seperti orang yang tidak berilmu. Nah, inilah orang semacam itu disebutkan fadhalika naimun, orang yang sedang tidur tidak sadar, faiqiduhu, bangunkan orang itu supaya sadar. Supaya sadar engkau itu orang alim, engkau orang yang berilmu. Jangan berbuat seperti orang yang tidak berilmu. Jagalah ilmumu dengan sebaik-baiknya. Dengan amal itulah menjaga ilmu itu. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun fa arsiduhu. Ada orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu artinya orang bodoh. Tapi dia tahu, sadar bahwa dia itu orang bodoh. Orang semacam itu fadzalika mustarsidun, orang itu yang sedang mencari petunjuk. Farsiduhu, berikan dia petunjuk. Orang yang bodoh tapi dia sadar kalau dirinya bodoh, berilah dia pelajaran. Golongan yang keempat, ini golongan yang dahsyat. Rajulun la yadri wa yadri an. Golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri an la yadri fadzalika mustarsidun farsiduhu. Itu golongan yang ketiga. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Wah, ini orang yang paling dahsyat. Orang sudah bodoh tidak tahu kalau dirinya bodoh. Bodoh merasa pinter. Ini yang sangat berbahaya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Artinya orang yang bodoh dan dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Merasa pintar. Fadzalika jahilun. Itulah orang yang bodoh. Farfuduhu, maka tinggalkan dia. Ada kata rafadu yarfudu, maka sepaklah dia. Artinya tinggalkan dia. Orang yang tidak sadar. Jadi 4 golongan ini kita termasuk yang mana? Ya, termasuk 2 baik, 2 tidak baik. Nah, wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahala. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahtiful ilm. Ilmu itu membisik. Hatafa yahtifu itu membisik. Membisik itu lalu menjadi hatif, itu telepon. Karena telepon itu membisik, tidak usah menjerit orang nelpon itu, enggak usah teriak-teriak. Itu orang kampung kadang-kadang enggak ngerti itu nelpon sambil teriak-teriak. Yahtifu al-ilm, membisikkan ilmu ini bil amal, dengan perbuatan. Fa in ajabahu, kalau dia memenuhi bisikan ilmu tadi, wa illa, kalau tidak, irtahalah, maka ilmu itu akan pergi. Selalu ilmu membisikkan untuk diamalkan, untuk diamalkan, untuk diamalkan. Maka dalam kitab Zubat itu ada syair, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang alim yang dengan ilmunya tidak mengamalkan, maka dia nanti bakal diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Sebelum penyembah berhala itu disiksa. Maka ilmu ini kita amalkan supaya menjadi al-ilmun nafi, yanfa li nafsihi wa yanfa li ghairihi. Bermanfaat untuk dirinya, menyelamatkan dia dari api neraka, dan juga bisa menyelamatkan orang lain. Wa qala Ibnul Mubarak, dan berkata Ibnul Mubarak, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma, fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Berkata Ibnu Mubarak,
La yazalul mar'u aliman. Orang itu selalu dalam keadaan alim. Kapan? Ma tolabal ilmah. Selama dia itu menuntut ilmu. Jadi orang alim itu orang yang selamanya menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Apabila dia sudah menyangka bahwa dirinya sudah alim, tidak mau lagi membaca, tidak mau lagi menuntut ilmu, maka dialah orang yang bodoh. Orang alim itu orang yang tidak berhenti menuntut ilmu, mendengarkan orang lain berkhutbah. Ini kadang-kadang yang menjadi penyakit karena dia pintar pidato, lalu tidak mau mendengarkan orang lain berpidato. Merasa dirinya sudah cukup. Nah, ini yang menjadikan manusia itu sesat. Merasa dirinya sudah cukup, sehingga dia sudah pandai berpidato, lalu cuek dengan orang lain yang berpidato. Mestinya didengarkan orang lain yang berpidato itu. Barangkali dia mendapatkan ilmu yang tidak ada pada dirinya. Karena Allah memberikan ilmu itu pada masing-masing. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Musa. Yang tidak diberikan oleh Allah ilmu itu kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir diberikan ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa mendengar dari Allah bahwa ada orang lebih alim lagi dari engkau yang kasih ilmu, maka Nabi Musa lalu bergerak untuk ingin berguru. Nah, maka itu orang alim di sini kata Ibnul Mubarak, la yazalul mar'u aliman. Seseorang itu tetap selalu berada menjadi orang alim selama dia itu menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahula. Maka apabila dia sudah punya keyakinan dia sudah alim, sudah pintar, sebenarnya dia bodoh. Karena apa? Ilmu itu ibaratkan lautan yang tidak bertepi. Kalau lautan masih bertepi, itu ilmu ibaratkan lautan yang tidak bertepi. Semakin didalami, semakin jauh. Semakin didalami, semakin jauh. Itu namanya ilmu. Pengalaman saya, setiap ada kitab baru yang datang dari Mesir, saya baca. Di situ saya sadar kalau saya itu masih bodoh. Ada kitab lagi datang, saya baca lagi. Ada tafsir yang baru, saya baca lagi. Ada kitab-kitab yang baru, saya baca lagi. Semakin saya membaca, semakin merasa bodoh. Oh, saya ini masih bodoh. Ternyata masih banyak hal-hal lain, ilmu-ilmu yang lain yang tidak saya ketahui. Maka semakin banyak membaca, semakin merasa bodoh. Itulah kita ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membikin tempatnya ilmu itu tempat yang tidak ada batasnya, yang namanya akal manusia, otak manusia. Tempatnya sempit, hanya di tempurung otak, dan otaknya tidak terlalu besar. Tapi ternyata ruangan ini tidak pernah kenal penuh. Tidak ada misalnya seorang santri diajar oleh gurunya, anak-anakku hari ini saya tambah kau ilmu nahu. Lalu muridnya menjawab, maaf Ustadz, otak saya sudah penuh, nggak ada tempat lagi. Nggak ada. Itu keajaiban dunia otak ini. Kalau kita melihat wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu sendiri apa kamu tidak melihat keagungan dan kebesaran Allah? Yang namanya otak bagaimana bekerjanya. Otak itu bisa menguraikan sesuatu yang pendek jadi lebar. Setelah diuraikan, kemudian otak bisa menyimpulkan. Itulah satu keajaiban perkara otak itu.
Kadang-kadang manusia itu sering kagum dengan komputer. Tetapi mengapa tidak kagum dengan otaknya sendiri yang lauh 1000 kali komputer? Komputer masih harus ada aliran listrik. Komputer harus ada jari yang meraba. Tapi otak manusia tidak pakai aliran listrik, bisa menyimpan sejuta data, bisa menyimpan sekian ratus masjid di otaknya. Ini masjid mana? Ini masjid Ampel. Ini masjid mana? Ini masjid Istiqlal. Ini masjid mana? Ini masjid Madinah. Menyimpan sekian banyak masjid, menyimpan sekian banyak rupa manusia yang disimpan dalam otak ini, sehingga kalau diperkenalkan gambar foto seseorang yang tidak dikenal, dia pasti berkata tidak kenal. Diingat-ingat pun tidak akan kenal. Mengapa? Karena di komputer otak itu tidak tersimpan gambar itu. Otak bisa menyimpan 30 juz kitab suci Al-Quran bagi anak-anak kita yang hafal Al-Quran, yang bisa dikeluarkan setiap saat bila ditanya. Subhanallah, subhanallah, itu otak. Maka kalau orang berhenti menuntut ilmu, berarti dia menjadi orang bodoh. Orang yang berilmu, orang yang alim itu orang yang selalu menuntut ilmu. Doa Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, tidak berhenti. Biar sudah bergelar profesor, doktor, masih Rabbi zidni ilma, ditambah lagi masih muat otak itu. Ini termasuk keajaiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Fadil bin Iyad rahimahullah, inni la arhamu thalatan. Sesungguhnya saya sangat menyayangi, kasihan kepada 3 orang, 3 kelompok orang, sangat kasihan. Siapa itu? Azizu qaumin dallah, orang yang mulia, orang yang diagung-agungkan, kemudian menjadi orang yang hina. Wa waniyu qaumin iftaqara, dan orang yang kaya menjadi miskin. Subhanallah, itu perlu dikasihan. Yang paling dahsyat, wa aliman tal'abu bihi ad-dunya, orang alim yang dipermainkan oleh dunia. Orang alim dipermainkan oleh dunia, dijadikan kayak bola di kaki anak kecil. Orang alimnya disepak ke kanan, disepak ke kiri. Maka ini orang alim harus sadar, apakah saya sedang dipermainkan oleh dunia? Ketika nafsunya ingin menjadi orang yang kaya, yang mewah, apakah saya sedang dipermainkan oleh dunia? Kalau kita sadari kebutuhan kita cuma nasi 1 piring, air 1 gelas, dan baju 1 lembar, tidak lebih dari itu yang kita pakai. Apakah karena kita mempunyai pabrik tekstil, kemudian kita bikin baju 20 potong dipakai semua? Bukan orang kaya, itu orang gila. Apa karena punya pabrik beras di Kerawang, lalu makannya 20 piring? Tidak. Mereka yang punya pabrik beras makannya 1 piring, sadarilah. Orang yang punya pabrik tekstil juga yang dipakai 1 lembar pakaian. Itulah hakikatnya. Ketika kau tamak, kau rakus, serakah, ingin mempunyai kedudukan dan jabatan, apakah kau sedang dipermainkan oleh dunia? Bahwa seluruhnya nanti akan berpisah dengan kita semua. Sifatnya hanya sementara. Orang yang kaya dengan kekayaannya, kalau sudah sakaratil maut, 1 rupiah pun tidak ada yang ikut ke kuburan. Hotelnya, pabriknya, tidak ada yang ikut ke kuburan. Lah inilah saudara-saudara, kalau kita sadar
orang yang sangat dikasihani, termasuk orang yang alim yang dipermainkan oleh dunia. Inilah barangkali yang sampaikan sore ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, menerima puasa kita, menerima solat kita, menerima zikir kita dan amal masoleh kita. Dan tidak kurang pentingnya, ya Allah, ya dafi'al bala idfa annal bala wal waba wat taun wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimana ammah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kurma bagus. Allahumma laka sumdu askum. Yang bikin ini sedang puasa nih, kurang manis rupanya.